tampak kepala keluarga yang bernama Adrian dengan istrinya yang bernama Sandra, serta dua orang anaknya yang bernama Nicky dan Kinan. Adrian berusaha untuk mempererat hubungan Sandra dan Nicky, anak tirinya. Kinan yang sangat senang diajak jalan-jalan. Dia berkeliling ke sana kemari sampai ke sebuah hutan yang ada danaunya. Nicky yang disuruh oleh papahnya untuk menjaga, terpaksa dia ikuti langkah adiknya. Karena kepingin buang air kecil, akhirnya Nicky bilang kepada Kinan agar menunggunya di tepi danau sampai dia kembali. Sedang asik ngeplok, nampak di kamera ada sosok hitam di belakang Kinan. Dan belum selesai terkejutnya, dari dalam air muncul satu sosok yang menyapanya. Karena hari sudah menjelang senja, bapak tersebut menyuruh Kinan untuk kembali ke ayah dan ibunya. Sang bapak ingin mengantar, tapi Kinan menolaknya. Kinan yang pulang sendirian, tampak dia tersesat di dalam hutan. Sambil teriak-teriak dengan memanggil nama kakaknya, dia terus melangkah. Tampak olehnya bayangan hitam yang sangat tinggi sedang memperhatikannya, dan dia berlari kembali sampai dia menemukan sebuah boneka kayu. Dan dia seperti ditarik ke semak-semak oleh sosok yang tidak dilihat. Nicky yang baru keluar dari toilet mendapati adiknya yang sudah tidak ada di tepi danau. Ia mencoba untuk mencari-carinya sambil berteriak-teriak memanggil namanya, tapi tetap tidak ditemukan. Dia mencari kembali Kinan dengan papahnya, sementara hari mulai gelap dan hujan mulai turun. Pada akhirnya kepolisian dan bala bantuan sudah tampak di area. Sandra yang sangat khawatir kondisinya Kinan tampak memarahi Nicky hingga membuat Nicky jadi merasa bersalah. Adrian dan Kinan tampak didatangi oleh Majid. Dia adalah pihak dari kepolisian. Lalu dia menawarkan kepada Adrian untuk beristirahat di rumah dinasnya. Dengan kondisi yang sudah larut, sementara hujan yang sangat lebat, pada akhirnya mereka setuju untuk beristirahat di rumah dinasnya Majid. Dan tampak ponakannya yang bernama Faisal sudah menyiapkan kamar untuk keluarga Adrian. Sandra yang tidak bisa tidur di kamarnya, dia seperti melihat Kinan di depannya. Dan tampak kepalanya Kinan memutar ke belakang badannya. Keesokan harinya, nampak Nicky berusaha untuk membuat mamahnya tegar. Sementara Faisal menemukan sebuah rumah penduduk dan mengajak mereka untuk meminta air minum serta beristirahat. Tampak sang ibu pemilik rumah berusaha untuk memijit-mijit Sandra. Sementara Nicky dan Faisal ingin kembali ke mobil untuk menjemput Sandra. Nicky yang berjalan nampak melihat HP-nya mendapatkan sinyal, sehingga dia bisa melacak HP-nya Kinan. Nampak sebuah boneka kayu yang mereka temukan di lokasi HP-nya Kinan. Nicky lalu memasukkannya ke dalam tas untuk menjadi barang bukti. Nicky yang menemukan sebuah lubang. Dia lalu coba untuk menjulurkan tangannya ke dalam lubang tersebut. Mendadak, tangannya seperti ada yang menarik. Dengan bantuan Faisal, akhirnya bisa terlepas juga. Dan dengan bergegas, mereka kembali menuju mobil. Faisal mendapatkan sebuah panggilan video dari temannya ketika sedang ngobrol dengan Nicky. Temannya yang ternyata orang yang bisa. Dia menjelaskan bahwa foto boneka kayu yang Faisal kirimkan kepadanya adalah boneka jelangkung. Dan dia mengingatkan agar tidak bermain-main dengan jelangkung. Faisal lalu teringat ketika dia pertama kali datang ke desa itu. Banyak penduduk yang bilang bahwasannya danau tersebut angker. Pencarian terus dilakukan. Sandra yang ikut pencarian di hutan, sementara Adrian dengan yang lain akan coba mengecek ke rumah seseorang. Adrian menemukan jaket yang dipakai oleh Kinan, yang pada akhirnya kecurigaan mengarah ke Sarno. Dengan terpaksa, Pak Polisi menyarankan sebuah timah panas di kakinya Sarno. Tiba-tiba Majid mendapatkan info telah ditemukan mayat di danau, dan ternyata
mayat yang ditemukan bukanlah Kinan. Nampak Pak Polisi datang membawa begal kembali ke rumahnya Saija. Sandra yang sedang beristirahat nampak sangat aneh melihat serta mendengarkan Saija bercerita tentang anaknya yang bernama Inggi. Bahkan dia terlihat sangat marah karena anaknya sering dibully. Tiba-tiba boneka Jailangkung berdiri dan dia bergerak-gerak. Tidak berapa lama terdengar teriakan si begal dan tampak semacam lorong gelap di depan mereka. Dengan perlahan, Niki coba mendekati lorong gelap tersebut dan seperti tersedot masuk ke dalam lorong. Dia lalu mengikuti suara panggilan dari Kinan. Sementara di hutan, Seno dibawa untuk menunjukkan di mana ditemukannya jaketnya Kinan. Ternyata Adrian pun mendengar suara teriakan dari Niki serta Kinan. Sandra yang coba masuk ruangan terkejut melihat sosok mayat yang tinggi. Dia punya kelainan tubuh, yaitu lebih tinggi dari orang kebanyakan. Karena sering dibully, dia akhirnya bunuh diri di danau. Dan ternyata Inggilah yang meminta teman anak-anak untuk bisa bermain dengannya. Niki yang sedang di alam goib nampak melihat mayat-mayat di halaman rumah Saija. Ia akhirnya berhasil menemukan Kinan. Niki lantas membawa sang adik ke dalam rumah serta menggunakan boneka Jailangkung yang ada terlihat di dalam rumah. Niki lalu membacakan mantra sehingga mereka bisa keluar dari alam goib. Tapi Kinan yang tertangkap kembali oleh Inggi. Pada akhirnya dia ditusuk kepalanya oleh Niki menggunakan boneka Jailangkung. Saija yang melihat dengan marahnya lalu menusukkan pisau membabi buta ke arah mereka. Tiba-tiba Faisal datang menyelamatkan mereka. Film diakhiri dengan keluarganya Adrian yang telah utuh. Terima kasih. Mohon untuk subscribe, like, komen, serta share-nya.